firman yang akan mengubahkan hidup kami, firman yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada Tuhan, firman yang menciptakan Tuhan banyak perkara-perkara di tengah-tengah kehidupan kami, dan firman yang demikian yang kami mau siapkan hati kami siapkan pikiran kami siapkan perhatian kami, konsentrasi kami tunjukkan buat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silahkan duduk. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Tetap sukacita, amin. Ya, mari kita siapkan hati kita. Kita buka firman Tuhan di dalam Keluaran 33 ayat 1 sampai dengan 3, dan nanti kita lanjutkan ayat 15 sampai dengan 16. Yuk kita baca bersama-sama dari multimedia. 1, 2, ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Sampai situ dulu. Ada satu perjalanan bangsa Israel, Tuhan menyertai, itu pasti. Ketika keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang sudah dijanjikan, bahwa Tuhan menyertai itu pasti. Walaupun melewati padang gurun, tetapi Tuhan menyertai. Tetapi ada satu titik di mana karena katanya orang Israel, bangsa umat pilihan Tuhan itu selalu memberikan respon, di mana mereka sampai Tuhan katakan bangsa yang tegar tengkuk katanya. Maka mau memasuki daripada tanah Kanaan itu, ada satu titik di mana Tuhan berkata begini, jalanlah bawa umat ini. Aku tidak menyertai, aku sertai, tetapi dengan mengutus katanya seorang malaikat menyertai bangsa Israel itu. Kenapa? Karena kalau aku beserta dengan kamu juga katanya, maka kamu akan binasa katanya. Karena apa? Karena hati yang tegar tengkuk dipaksa oleh Tuhan untuk Tuhan menyertai, itu bukan mendatangkan berkat, tetapi justru mendatangkan malapetaka. Tapi lihat apa jawaban daripada Musa. Disertai malaikat itu sudah hebat, haleluya. Malaikat saja sudah menyertai, itu hebat saudara. Daud pernah berkata, Tuhan pagari kami dengan pasukan malaikatmu. Kenapa? Karena disertai seorang malaikat Tuhan saja itu hebat. Tapi perhatikan apa yang kata Musa di dalam ayatnya yang ke-15 dan 16. Yuk kita baca bersama-sama ayat 15 dan ayat 16. 1, 2, ya. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Di manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Satu-satunya hamba Tuhan yang pernah berdoa, yang disampaikan doa adalah, Tuhan jangan suruh kami berjalan kalau bukan Tuhan yang berserta dengan kami.
Ada banyak orang lebih senang disertai mujizat daripada Tuhan sendiri. Tetapi Musa, hamba Tuhan, dia berkata gini, jangan izinkan kami disertai malaikat. Kalau bukan kau sendiri yang berjalan bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan kami, maka jangan suruh kami berjalan. Kenapa? Karena yang membedakan kita dengan bangsa-bangsa yang lain, kata Musa, adalah bahwa Tuhan berjalan bersama kami. Amin. Yang membedakan katanya dengan yang lain adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Saudara, mari kita lihat, saudara, yang membedakan katanya bahwa engkau beserta dengan kami. Yang membedakan itu adalah bahwa engkau berjalan bersama dengan kami. Nah, kalau kita lihat ternyata, saudara, Tuhan itu punya pribadi yang sebetulnya rindu sekali untuk bisa berjalan dengan umatnya. Dan itu yang membedakan, saudara. Ya, jadi Tuhan itu dekat sekali. Itu sebabnya waktu Yesus lahir, maka salah satu sebutannya dikatakan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Karena apa? Karena pribadi Tuhan yang kita sembah itu sebetulnya Tuhan yang ingin selalu berjalan bersama dengan umatnya. Mari kita lihat di Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai dengan 9. Kejadian 3 ayat 8 sampai dengan 9. Kita akan baca sama-sama kembali, yuk. 1, 2, ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Pada waktu itu Adam dan Hawa sudah pada posisi berdosa, sehingga mereka bersembunyi. Tuhan tahu, Tuhan walaupun ditanyanya, Adam di manakah engkau, sebetulnya dia cuma mau bagaimana respon daripada Adam. Tetapi ternyata responnya ternyata tidak baik, saudara, ya, bahkan menyalahkan sebagainya. Tapi sebetulnya Tuhan tahu. Amin. Nah, persoalannya gini, apakah Tuhan itu berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk itu hanya karena mau mencari Adam, atau memang setiap hari itu kebiasaan Tuhan berjalan-jalan bersama dengan Adam dan Hawa? Bagaimana kira-kira? Apa karena mau mencari maka dia jalan-jalan carinya? Mana nih jalan-jalan dia karena mencari, karena Adam bersembunyi kah? Tidak. Saya percaya itu merupakan sebuah kesenangan daripada Tuhan untuk menciptakan manusia. Waktu dia ciptakan Adam dan Hawa, dia ingin supaya manusia ciptaannya yang berbeda dengan yang lain itu supaya bisa punya kedekatan. Kedekatan itu apa? Kedekatan di mana di sana dikatakan di taman Allah itu Tuhan dan manusia itu berjalan-jalan. Jadi bukan karena Tuhan berjalan-jalan mencari kali itu karena hilang dia, makanya Tuhan berjalan-jalan. Tapi saya percaya dari setiap hari sebelum manusia jatuh dalam dosa adalah kerinduan Tuhan supaya Allah dengan manusia itu bisa berjalan bersama. Amin. Kita buktikan perjalanan setelah itu di dalam Kejadian pasal 5 ayat 22 dan 24. Kejadian pasal 5 ayat 22 dan 24. Yuk kita baca bersama-sama 22 sampai dengan 24. Yuk. 1, 2, ya. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun
dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kata hidup bergaul diulang beberapa kali di sana. Dan kalau saudara lihat di Alkitab terjemahan bahasa Inggris, maka kata daripada hidup bergaul itu ternyata mengambil kata walk with God, berjalan bersama dengan Allah. Jadi ternyata Henok itu katanya selama umur hidup dia, katanya dia selalu berjalan bersama dengan Allah. Akibatnya, berkatnya itu, bahkan Henok itu diangkat oleh Allah ke surga. Ada dua orang yang diangkat ke surga tidak melalui proses kematian. Yang pertama adalah Henok, dan yang kedua adalah Elia. Dua itu tidak lewat kematian. Yesus naik ke surga tapi sebelumnya harus mati, betul? Tetapi dua itu diangkat oleh Tuhan tanpa melalui kematian. Kenapa? Karena salah satu tadi katanya Henok itu berjalan bersama dengan Allah seumur hidupnya. Jadi kalau kita lihat di sini di Perjanjian Lama, bahwa adalah kerinduan Tuhan yang terdalam supaya dia bisa dekat dengan umatnya, berjalan bersama. Itu yang membedakan kita dengan bangsa yang lain. Amin. Nah, lalu kita masuk di dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru lebih hebat lagi, saudara. Lewat kematian Yesus ke surga, ada kematian dia untuk menebus dosa-dosa kita lewat kematiannya di kayu salib, maka Allah memang menjadi sama dengan manusia dalam pribadi Yesus. Tetapi setelah itu dia naik ke surga. Apa yang terjadi? Bagaimana Tuhan mau berjalan bersama dengan kita? Kita buka dalam Yohanes pasal 14, 16 sampai dengan 17. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 16 sampai 17. Kita baca lagi bersama-sama. Yo 1, 2, ya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Terus, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab apa? Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dunia tidak kenal, dunia tidak melihatnya. Tapi saya mau berkata, tidak semua yang tidak kita lihat itu berarti tidak ada. Tuh. Tidak semua yang kita tidak bisa lihat itu berarti tidak ada. Ada banyak yang tidak kita lihat tapi dia ada. Contoh kecil saja, ada angin yang keluar dari AC. Apa ada yang lihat di sini? Mungkin penglihatannya agak tajam sehingga saudara bisa lihat anginnya. Tidak. Dinginnya ada, kita bisa rasakan, tapi kita tidak lihat. Kita bisa rasakan walaupun tidak kita lihat. Roh Kudus katanya pada zaman sekarang ini, pada era Perjanjian Baru, dia adalah pribadi Allah Tritunggal yang ketiga, bahwa dia katanya dia bersama dengan kita. Dia ingin tetap apa yang menjadi kodrat Allah, dia ingin bersekutu, dia ingin dekat, dia ingin menjalin sebuah hubungan yang intim dengan umatnya. Maka sekarang ini katanya dia tinggal, dia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Haleluya. Apa yang kita lihat di Perjanjian Lama tadi, saudara, dan apa yang kita lihat di Perjanjian Baru, saya pikir cukup. Ada banyak sekali kita lihat bahwa Tuhan, dia pribadi yang ingin sekali dekat dengan umatnya, berjalan bersama dengan umatnya. Haleluya. Bahkan ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, ajarilah kami berdoa. Jadi ternyata berdoa itu juga perlu diajari. Nggak ada pula murid-muridnya, Guru, ajari kami berkhotbah. Nggak ada, saudara. Ya, banyak sekarang sekolah bagaimana supaya pintar berkhotbah.
bagaimana supaya pintar menginjil, bagaimana supaya pintar memimpin puji-pujian. Ada, saudara, ada kursus-kursusnya, saudara. Tetapi nggak ada pula kursus untuk mengajari berdoa. Padahal murid-murid itu permintaan dia, ajari kami berdoa. Lalu Yesus memulai, bagaimana kalau kamu berdoa, katakanlah apa? Bapa kami yang di surga. Kata Bapa di situ, saudara, bukan seperti bos di kantormu, bukan. Bukan seperti supervisormu di kantormu, bukan, saudara. Bukan juga seperti pimpinan yang lain, saudara, bukan. Tapi kata Bapa di situ adalah sebuah kedekatan, seperti seorang anak kepada bapaknya. Seorang anak kepada bapaknya. Saya pikir nggak ada yang jauh, saudara, enggak ya. Nggak ada yang kalau anaknya mau menjumpai bapaknya di dalam kamar, maka ketok dulu. Shalom, adakah bapak di dalam? Ada. Bolehkah aku anakmu mau menghadap? Nggak ada itu. Kalau mau masuk kamar bapaknya, masuk aja dia. Nggak ada pakai ketok-ketok. Ya silakan masuk, bapaknya silakan masuk. Lalu anaknya tetap berdiri. Lalu bapak itu berkata, ada apa? Lalu melapor? Enggak. Seorang anak kalau bapaknya itu, saudara, suka-sukanya itu nyelonong aja. Kenapa? Karena ada sebuah kedekatan. Bahkan Yesus selalu berkata gini, bahwa kedekatannya itu bukan sekedar kedekatan seperti seorang anak kepada bapaknya. Karena ada bapak di dunia ini, anaknya minta roti dikasih batu, anaknya minta ikan dikasih ular, anaknya minta telur dikasih kalajengking. Bapak di dunia ada. Itu sebabnya bapak di dunia ada yang menyakiti, bahkan ada yang membunuh anaknya. Tapi Yesus berkata, kalau bapak di dunia aja yang jahat, katanya, tidak memperlakukan anaknya seperti itu, apalagi bapamu yang di surga. Mari mulai bersihkan pikiran kita bahwa Bapa kita itu Bapa yang baik. Amin. Bersihkan dari segala pengaruh-pengaruh bahwa kita punya kedekatan dengan Bapa itu dengan begitu dekat sekali. Ada terlalu banyak ayat yang menceritakan bagaimana kedekatan Tuhan yang ingin dekat dengan umatnya. Tapi kenapa sampai ada sebuah kisah di mana Tuhan bilang, aku nggak bisa berjalan dengan kamu. Saya percaya itu bukan kodratnya Allah. Kenapa, saudara? Karena disebutkan tadi situ, karena kamu tegar tengkuk. Coba tengok tengkuknya semuanya. Jangan-jangan ada yang tegar masih ya, saudara ya. Ya Pak, memang belakang ini tengkukku sering sakit. Itu karena darah tinggi ya. Haleluya, bukan karena tegar tengkuk, saudara ya. Hari ini pastikan kalau kita bukan pribadi yang tegar tengkuk, pasti Tuhan selalu ingin berjalan bersama dengan kita. Amin. Lalu apa rupanya hebatnya kalau dia berjalan bersama dengan kita? Kalau dia berjalan bersama dengan kita, maka pasti ada berkat-berkat yang menyertai hidup kita. Kalau dia berjalan bersama dengan kita, maka dia akan membuat hidup kita berhasil. Amin. Ini bukan teologi kemakmuran, enggak. Tetapi akibat daripada Tuhan beserta, Tuhan berjalan bersama dengan kita, maka selalu akan ada penyertaan Tuhan. Walaupun penyertaan Tuhan itu membawa keberhasilan dan keberuntungan, ada sebuah proses yang harus kita jalani. Tetapi akibat daripada dia berjalan bersama dengan umatnya, maka selalu ada keberhasilan yang menyertai hidup kita. Haleluya. Mari kita lihat sebuah kisah di dalam Kejadian pasalnya yang ke-39. Kejadian pasalnya yang ke-39 ayat 2 dan ayat 21. Yuk kita baca, atau mungkin dari ayat 1 dah. Ayat 1 sampai dengan 2, lalu nanti pada ayatnya yang ke-21. Yuk kita baca sama-sama 1, 2 ya.
adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayatnya yang kedua, yuk sama-sama, 1, 2, iya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Pertanyaannya, kalau sampai Yusuf sampai ke rumah Potifar, apakah itu perjalanan yang menyenangkan? Tidak. Di kitab Mazmur disebutkan, waktu dia diangkut oleh orang-orang yang menjual dia itu, maka saudara, itu lehernya itu dirantai pakai besi. Jadi kayak gari rantai itu digari, digembok itu, terus kakinya juga itu digari pakai besi, kemudian dia diseret berjalan seperti seorang tawanan, budak. Itu bukan proses yang menyenangkan. Tapi di tengah-tengah proses yang tidak menyenangkan itu, ada sebuah apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi kodrat Allah itu, bahwa katanya Tuhan menyertai Yusuf. Jadi tengah proses tadi itu Tuhan menyertai. Haleluya. Beberapa minggu khotbah kita seringkali nggak melihat kalau seperti itu pasti nggak ada Tuhan. Tapi Tuhan ada waktu dia dilemparkan ke sumur. Dia ada pada waktu tangan dan kakinya digari lalu dijual ke Potifar di sana. Kenapa? Karena Alkitab berkata Tuhan menyertai Yusuf. Tapi akibat daripada Tuhan menyertai Yusuf itu, maka katanya Tuhan itu membuat Yusuf itu dalam proses apapun dia selalu diberkati. Amin. Jadi walaupun dia budak, saudara, di rumah Potifar itu katanya tadi dia orang kaya, dia pejabat Mesir yang bukan kedudukannya kedudukan bawahan, enggak, dia kepala pengawal daripada Firaun. Itu pasti saudara, kepala pengawal daripada orang tertinggi di Mesir, itu pastilah orang yang hebat, pastilah orang yang kaya. Karena dia kaya, maka kalau kita lihat di sana ada usahanya di ladang, ada juga di rumah, saudara. Itu semuanya diserahkan kepada pengawasan daripada Yusuf. Jadi kalau sekarang misalnya Potifar ini, dia punya banyak usaha, restorannya ada di mana-mana, hotelnya ada di mana-mana, pabriknya ada di mana-mana, apalagi saudara, kebunnya ada di mana-mana, ada kebun sawit, ada kebun karet, ada kebun coklat, ya kecuali kebun ganja. Haleluya. Ya itu nggak ada, saudara ya. Ya walaupun dia pengusaha nggak ada itu, saudara, kebunnya itu, saudara. Tapi kebunnya banyak, dan dari semua usahanya itu, mallnya ada di mana-mana, saudara. Dia orang kaya, dia penguasa pada waktu itu, orang penting di Mesir. Jadi pasti ada banyak, karena karyawan-karyawannya juga banyak, saudara. Tapi dari antara semua karyawan-karyawannya, bukan yang dipilihnya yang punya titel tinggi, tidak. Tapi yang dipilih oleh oleh Potifar adalah karena Potifar pun lihat. Kalau saudara baca ayatnya yang ketiga, ayo kita lihat ayatnya yang ketiga. Rupanya Potifar itu pun tahu, saudara. Ya, yuk kita baca sama-sama, 3, 1, 2, ya. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa apa? Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi Potifar pun rupanya tahu bahwa Yusuf itu disertai oleh
Tuhan. Dan yang membuat Yusuf itu berhasil bukan karena titelnya panjang, bukan. Terima kasih buat semua titel-titel yang Anda miliki. Tetapi kata firman Tuhan bahwa Yusuf itu disertai Tuhan dan membuat dia berhasil selalu karena Tuhan menyertai. Dan itu dilihat oleh Potifar tuannya. Kalau engkau bukan pribadi yang tegar tengkuk di dunia supermarket, dunia marketplace, bukan supermarket, di dunia marketplace pun mungkin bosmu bukan orang yang percaya, bukan orang Kristen, tapi saya percaya dia bisa rasakan ini yang satu ini kok lain. Pasti pintar-pintar nggak ada, detailnya nggak ada, tapi kok kenapa lain dia? Itu pasti bisa dirasakan. Sehingga akibatnya saudara, semua usaha daripada Potifar tadi dipercayakannya kepada Yusuf. Berarti saudara, ada sesuatu proses berjalan saudara. Sementara di rumah Potifar dia sebagai budak, tetapi proses berjalan. Tidak selalu orang senang kalau kau berhasil. Sekali lagi, tidak selalu orang senang kalau kau berhasil, walaupun itu salah. Kenapa? Karena memang kata firman Tuhan, kita itu ditempatkan seperti domba di tengah-tengah serigala. Serigala itu kalau bisa terus disikatnya itu domba, itulah dia. Siang malam dipikirkannya bagaimana supaya menyikat domba. Kata firman Tuhan bahwa kita itu adalah domba di tengah-tengah serigala. Memang nggak aman, nggak nyaman lah, nggak ada enaknya. Mestinya kamu itu singa di tengah-tengah serigala. Itu imbang lah, ya kan? Imbang. Kalau perang pun, kalau tarung pun imbang gitu ya. Ini nggak ada imbangnya saudara. Tetapi kenapa bisa seperti itu? Karena memang ada sebuah penyertaan Tuhan yang dia berikan kepada umatnya. Tetapi di tengah-tengah situasi seperti itu, akhirnya Yusuf difitnah. Karena Yusuf itu ganteng saudara. Jadi saudara yang wanita, jangan terus kau cari kalau bisa suamiku ganteng. Ganteng itu saudara banyak tantangannya saudara. Kalau nggak ganteng kau juga ada tantangan. Tantangannya paling kok jelek kali suaminya, kan gitu saudara ya. Itu aja tantangannya saudara. Kenapa saudara? Kenapa saudara? Karena waktu aku pulang tadi malam dari luar kota, lalu sambil istri menyiapkan makanan dan mendampingi aku waktu makan, maka dia bilang, Pak, ada cerita yang lucu lah, katanya bilang begitu. Apa ceritanya? Ada seorang ibu muda, dia bawa anaknya, dia datang ke rumah, ke Paspori. Lalu karena anjing diributkan di rumah kan sangat respon sekali saudara. Badannya kecil tapi responnya hebat saudara. Badannya kecil tapi responnya besar saudara ya. Jangan sampai badanmu besar tapi responmu lambat saudara ya. Itu ya. Dia ribut sehingga akhirnya istri keluar. Lalu di tengah-tengah perjumpaan itu kata istri, dia bilang begini, Bu, boleh minta tolong, sambil wajahnya memelas ya, boleh minta tolong. Ya, pikir istri ini pasti jangan-jangan mau minta pinjaman lagi, utang lagi. Sementara gereja lagi berat sekarang pergumulannya saudara ya kan. Tapi oke lah, positif aja. Apa yang bisa ku tolong, kata ibu. Ibu orang karo. Oh iya kenapa? Gini, suamiku selingkuh. Loh, kenapa hubungannya dengan orang karo? Untung karena gembala udah tua, kalau enggak kan jangan-jangan ini selingkuhan bapak, bisa juga begitu saudara ya kan. Tapi karena udah tua, aman lah ya, aman ya kan. Lalu dia bilang, apa hubungannya? Jadi gini, ada orang bilang kalau orang karo itu ilmunya kuat. Jadi bagaimana supaya
bagaimana supaya suaminya yang kecantol sama kuntilanak lain itu, saudara, itu bisa ditarik kembali. Dan katanya orang Karo itu ilmunya tinggi. Lalu istri bilang begini, ayo masuklah dulu, masuk dulu. Kenapa rupanya? Jadi suaminya itu selingkuh, gaji yang tadinya penuh sekarang berkurang, dan sekarang 50 untukku, 50 untuk yang lain, saudara. Cintanya terbagi dua. Terus dari mana kau tahu bahwa suami itu selingkuh? Oh, di WA-nya ada tulisan I miss you, I love you. Wah, Tuhan akhirnya bawa beri hikmat bagi ibu. Dia bilang gini, siapapun kau cari orang pintar, mau suku apapun itu, tetap dia bukan Tuhan. Dan di atas semua orang pintar itu ada yang paling pintar, yaitu Tuhan yang menciptakan manusia. Ya tentu dengan bahasa Allah segala macam lah ya. Jadi jangan kau cari orang pintar, jangan kau cari orang Karo, kau carilah Tuhan. Udah sembahyang kau? Sudah sembahyang tahajud kau? Sudah tahu sembahyang tahajud? Tahu ya, dikit-dikit ya. Itu sembahyang kalau orang minta sesuatu yang sangat penting, dan itu tengah malam. Terus sembahyang 5 waktunya, itu belum. Di situ kau salah. Kau cari Tuhan hanya karena kau perlu kali. Berarti kalau udah selesai nanti kau nggak kau cari lagi Tuhan. Jadi gini, pulang kau lakukan 5 sembahyangmu itu, tambah yang 1 tadi itu. Kau coba dulu beberapa bulan ini. Kalau enggak mujarab juga, datang kau sama aku, nanti kutunjukkan orang Karo itu. Tapi sungguh-sungguh kau kerjakan ya, sungguh-sungguh kau kerjakan. Kalau nanti dalam 1-2 bulan ini enggak berhasil juga, cuma kalau nanti kau sembahyang tahajud itu malam-malam, udah pulang suamimu, di dekatnya itu kau berdoa, ya Tuhan, ya Allah, kembalikanlah hati suamiku ini. Jangan dia kecantol lagi sama kuntilanak yang lain. Biar hatinya hanya untukku saja dan anak-anakku. Pastikan dengar dia. Kau coba nanti 1-2 bulan ini. Kalau nggak berhasil, datang kau jumpai aku lagi. Ku bawa kau sama orang Karo itu. Karena kalau kau datang sama orang pintar, kau kan repot. Setiap kali kau datang pasti nggak ada, pasti ada sesuatu kau bawa kan. Iya, udah bertiga dukunku yang ku cari, selalu dukunnya bilang sabar bu, sabar, dia pasti balik. Tapi setiap kali datang harus ada oleh-oleh, ya kan? Kalau ini kau datang sama Tuhan itu, kau nggak perlu bawa oleh-oleh, yang penting kau bawa hati. Lalu pulang. Suaminya kerjanya apa? Satpam. Biasanya yang agak sangarnya, tapi rupanya tetap saja saudara ada tantangan. Yusuf itu seperti itu. Alkitab memang berkata elok parasnya. Yusuf hatinya bagus, Yusuf hatinya murni, tetapi serigalanya yang ganas dan ingin menerkam dombanya, dan dombanya itu adalah Yusuf. Tapi Yusuf tetap benar di mata Allah. Proses berjalan, dia akhirnya difitnah dan masuk penjara. Orang pasti berkata, kalau di penjara, kalau jadi budak, sama seperti minggu lalu Ayub, orang pasti bertanya, kau koreksi dirilah, apa salahmu? Pasti ada salah di mata Tuhan. Kenapa sampai kau jadi budak? Kenapa kau sampai jadi masuk penjara?
tapi Alkitabku berkata di ayat 21 pasal 39 itu. Yuk kita baca sama-sama di ayat 21-nya pasal 39, 1, 2, ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Jadi dimanapun Yusuf, karena dia tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan, pada posisi budak pun dia disertai Tuhan, pada posisi masuk penjara pun dia disertai Tuhan. Walaupun sekali lagi mungkin ada pertanyaan di hati Yusuf, tetapi dia tetap percaya bahwa Allah itu baik. Amin. Dia tidak pernah salah dalam menetapkan apapun yang terjadi dalam hidup kita, sehingga hati yang seperti itu membuat dia tetap disertai oleh Tuhan. Ketika disertai oleh Tuhan, membuat apa saja, katanya saudara, itu membuat dia berhasil. Sekarang bagian yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Roh Kudus memang ada, katanya. Roh Kudus itu diam di tengah-tengah hidup kita. Tapi bagaimana prosesnya, bagaimana bekerjanya, bahwa Allah bekerja, berjalan bersama dengan kita. Amos 3 ayat 3. Amos 3 ayat 3. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ini seringkali ayat ini dipakai kalau ada orang nikah. Jadi mau kalian janji? Ya mau. Kayak gini kan? Iya. Tanya wanita, maukah kau berjanji? Mau Pak Pendeta. Tanya si laki-laki, maukah kau? Apalagi aku, katanya. Ah, itu dia ya. Mau berjanji. Dan bayangkan dalam sebuah pernikahan, yang dipegang itu cuma janji, betul? Waktu pendeta, sebelum saya memberkati kalian, saya tanya dulu, kan gitu kan? Ya. Kita sebentar lagi naik ke atas, saya harap banyak yang menikah setelah di atas. Haleluya. Lalu pendeta kan tanya begini, sebelum saya akan berdoa memberkati pernikahan kalian, saya lebih tahu tanya kepada mempelai pria lebih dahulu, maukah kau berjanji kalau kau nanti menjadi suami daripada si wanita ini, maka kau tidak akan menceraikan dia, maka kau akan mengasihi dia, kau akan setia, baik dalam suka maupun duka, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, baik dalam keadaan miskin ataupun kaya, dan tidak akan menceraikan dia kecuali oleh karena kematian. Maukah kau berjanji? Kalau si pria bilang nggak usah dulu ucapkannya kata-kata, katanya pasti bilang, pulang dulu kau, pertegas dulu tekad kau. Apalagi kalau ya tengok situasi lah Pak, katanya. Kalau gitu situasi sekarang tidak memungkinkan kau diberkati. Yang mantapnya dia bilang, saya berjanji. Sekarang ku tanya lagi kau, Butet, perkataan yang sama kulangi, maukah kau berjanji? Apalagi saya Pak Pendeta, katanya. Setelah itu makanya mulailah sekarang kaulah mengucapkannya, janjinya gitu. Ucapkan janjimu ya. Kami ramai di sini menyaksikan, tapi anggaplah kami semua ini kos. Kau ajalah pemilik dunia ini, kan gitu kan? Maka waktu itu mereka kan tatap-tatapan berdua. Haleluya. Tatap-tatapan. Dan saya selalu bilang tatap matanya, karena mata itu jendela hati. Kalau kira-kira ragu kau bahwa itu sandiwara saja, mungkin kau batalkan dulu. Itu dalam konseling, ya kan? Tatap matanya, tatap. Saya si Paino berjanji menerimamu Painem menjadi istriku yang sah, dan segala macam.
Lalu janjinya itu ditutup dengan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu Tuhan Yesus. Amin. Begitu juga berjanji, kata firman Tuhan, berjalan. Setelah itu baru mereka berjalan dalam pernikahan. Betul? Kata firman Tuhan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Kalau dalam sebuah pernikahan, lembaga yang sangat penting di mata Tuhan, karena lembaga itulah yang pertama sekali dibangun oleh Tuhan di muka bumi. Kalau dalam sebuah lembaga saja, sebuah janji itu yang menjadi penentu. Makanya kalau lagi berantem, bilang aja, Pak, ingat janji kau dulu waktu di depan pendeta, bilang ya. Gitu juga istrinya. Kalau sudah mulai, ingat janji kau dulu, Mak, bilang gitu aja ya. Ya itu, ya. Haleluya. Kalau Tuhan saja, lembaga yang sangat penting itu diikat dengan sebuah perjanjian untuk mereka bisa berjalan bersama-sama. Maka Tuhan juga dengan kita berjalan bersama, itu harus ada sebuah kesepakatan yang di dalam perjalanan itu menjadi sebuah pengikat. Haleluya. Harus sama. Kata di sana, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji, jika mereka belum sepakat, kalau mereka belum chemistry, nggak mungkin. Lalu bagaimana supaya dia chemistry? Mari kita lihat ayat yang paling disukai oleh jemaat. Yosua pasal 1 ayat 8 sampai dengan 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Joshua ini adalah salah satu dari antara dua yang dari Mesir sampai ke Kanaan dia menyaksikan perjalanan umat Tuhan. Kalau yang lain-lainnya sudah mati di padang gurun, dan yang masuk ke tanah Kanaan itu pada lahirnya di tengah-tengah padang gurun dan tengah-tengah perjalanan. Jadi Yosua tahu persis bagaimana karakter daripada orang Israel, yang salah satu juga waktu dikatakan kalian ini memang bangsa tegar tengkuk kata Tuhan, itu Joshua ada di situ, karena dia orang yang dari Mesir masuk ke tanah Kanaan, dia ada. Nah saudara, ketika dia menggantikan posisi kedudukan Musa, maka nggak mudah bagi dia. Bayangkan orang sehebat Musa saja itu gagal masuk tanah Kanaan. Yosua pikir, apalah aku ini yang kuhadapi bangsa pemberontak, tukang komplain, tukang protes, itu semuanya, dan nggak cuma satu, itu sampai jutaan saudara. Sehingga Joshua pikir, aduh gawat, nggak mungkin aku bisa. Lalu Tuhan teguhkan, tadi dia bilang, aku akan menyertai perjalananmu kemanapun kau pergi, dan kalau aku menyertai, maka kemanapun kakimu melangkah dan menginjak, aku berikan kemenangan kepadamu. Haleluya. Oh, itu janji Tuhan, itu garansi daripada Tuhan. Tapi garansi itu terjadi ketika ada respon yang dilakukan oleh Joshua sebagai pemimpin. Apa responnya tadi? Di ayat yang ke-8 tadi katanya begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Satu-satu kita bahas. Siang dan malam bukan artinya hari Minggu siang dan malamnya malam Senin selesai.
Karena siang sudah, malam sudah. Tapi siang dan malam itu lebih berbicara kepada sesuatu yang terus menerus. Haleluya. Terus menerus. Jangan lupa katanya memperkatakan kitab Taurat. Renungkanlah itu terus menerus. Haleluya. Makanya kalau baca firman Tuhan, jangan ada yang bolong-bolong. Terus dirapel. Seminggu bolong. 1 hari 2 pasal. Lalu 1 hari dirapel. Bukan itu, tapi terus menerus. Continue, rutin, siang dan malam. Sampai situ bisa diterima, amin. Ya. Lalu apa yang dikerjakan katanya? Karena kalau itu kamu lakukan, Tuhan bilang, aku menyertai kamu, aku berjalan bersama dengan kamu. Kamu bukan bangsa yang tegar tengkuk, kau bukan pribadi yang tegar tengkuk, maka aku akan menyertai. Dan kalau aku menyertai, maka kemanapun kamu melangkah, kamu akan berkemenangan. Apa yang harus dikerjakan tadi? Janganlah engkau lupa apa? Memperkatakan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Kalau itu kau lakukan, artinya kita sepakat. Kau lakukan bagianmu, kulakukan bagianku. Tuhan selalu mengikatkan dalam sebuah perjanjian. Haleluya. Enggak ada yang ya terserah kau, pokoknya kau suka atau enggak suka, aku tetap lakukan bagianku, kata Tuhan. Enggak. Janganlah takut. Enggak, dibilangnya jangan takut dah kau maju sendiri. Enggak. Tetap jangan takut, maju kau, aku menyertai kau. Makanya jangan takut menghadapi yang tegar tengkuk, menghadapi segala masalah. Jangan takut. Bagianmu cuma gini, bahwa kita sepakat, aku menyertai kamu dan kau melakukan apa yang menjadi bagianmu dalam sebuah kesepakatan. Karena berjalankah 2 orang kalau enggak sepakat? Bukankah perceraian di muka bumi ini karena kami enggak cocok lagi katanya, betul kan? Enggak cocok lagi, artinya tidak sepakat. Sepakatnya apa? Sepakatnya cerai, kan gitu kan? Saudara, sepakat di sini bagian Yosua harus ada dan diajarkan kepada orang Israel. Tapi bagian Tuhan dia menyertai. Apa bagiannya tadi katanya? Bagian Yosua memperkatakan firman Tuhan dan merenungkan. Kalau memperkatakan berarti mengucapkan. Terus merenungkan. Kata merenungkan itu dulu saya berpikirnya duduk lalu berpikir keras. Merenungkan. Tutup mata, merenungkan. Ternyata enggak. Itu juga boleh. Tetapi ada salah satu bagian daripada kata merenungkan itu mengambil kata murmuring. Murmuring itu mendesah, mendesis, bergumam. Bergumam itu kan dengan mulut. Tidak keras memang, bergumam. Jadi tetap menggunakan mulut. Artinya gini, kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, ada bagian kita yang harus terus menerus kita lakukan. Apa tadi? Pakailah mulut kita untuk memperkatakan pribadi Tuhan, sifat Tuhan yang sesuai. Harus sesuai. Kita harus memperkatakan yang sama dengan karakter Tuhan, karena dia harus berjalan bersama. Artinya gini, apapun yang kau doakan, maka sampaikanlah itu apa yang sesuai dengan hati Tuhan, apa yang sesuai dengan karakter Tuhan.
Kan ada mungkin zaman dulu, atau kita juga pernah dalam hati mungkin terbersit, ketika ada orang tidak sesuai dengan hati kita, menyakitkan hati kita, mungkin kita berdoa begini, walaupun dia agak rohani, karena dia agak rohani, pelayan dan orang Kristen dan rajin ibadah di GPK Penuai. Jadi doanya gini, Tuhan, Kau didik dia Tuhan, Kau ajar dia Tuhan. Bahasanya keren memang, didik dan ajar. Tapi dalam hati, kalau bisa runtuhlah rumahnya itu. Dalam hati, kalimat penjelasannya memang nggak kita ucapkan, tapi dalam hati, kalau bisa celakalah dia, biar dia dididik Tuhan. Gusarkan hati dia supaya nggak bisa tidur dia, supaya nggak tenang dia. Betul? Jujur, ada nggak keinginan hati seperti itu? Ada ya? Supaya kalau sakit dia, celaka dia, maka dia akan sadar nanti Tuhan. Gitu ya. Kira-kira menjadi pertanyaan gini, didengar Tuhan atau enggak? Hah? Terjadi tuh kan, memang Tuhan itu adil, dia buktinya celaka dia, tabrakan dia, sepeda motornya dicuri orang, itu kan kualat dia. Apakah itu akibat doamu? Bukan. Kenapa? Terjadi kok. Cuma pertanyaanku, apakah itu karena Tuhan mendengar doamu? Bagaimana? Pak, jangan sering-sering khotbah nanya-nanya, bingung kami gitu. Gak apa-apa. Salah nggak dikasih penghargaan, salah nggak dihukum, benar nggak dikasih piagam. Apakah karena doamu didengar Tuhan itu? Tidak. Aku yakin Tuhan nggak dengar doamu itu. Tapi kalau terjadi dia, itu lain hal. Itu pokoknya bukan karena Tuhan mendengar doamu. Jadi jangan, itu Tuhan memang, oh adil Tuhan itu, baik Tuhan itu, didengarnya doa aku. Enggak. Kupastikan itu bukan karena doamu. Kenapa? Karena isi doamu itu bukan itu sifatnya Tuhan. Alkitab tadi berkata, supaya kau didengarnya doamu, kau harus sepakat dengan Tuhan. Kalau kau berdoa seperti itu, artinya kau tidak sedang sepakat dengan Tuhan. Karena Tuhan itu sifatnya, pribadinya, itu adalah memberi damai sejahtera, bukan memberi kekacauan. Bukan memberi kekacauan. Dia pribadi yang memberikan damai sejahtera. Soal nanti dia sadar, nggak selalu harus dihukum kok. Kalau memang hukuman itu membuat orang bertobat, aduh, semuanya yang masuk penjara sudah dihukum bertobat semuanya. Tapi ternyata dulu masuk penjara karena mencopet, setelah keluar merampok. Masuk lagi, dulu masuk karena merampok, sekarang begal sambil membunuh. Berarti nggak bertobat, malah meningkat. Itu sebabnya berdoalah sepakat dengan sifatnya Tuhan. Haleluya. Ketika kau berdoa sesuai dengan sifatnya, karakter Tuhan, percayalah, sering, terus menerus kau perkatakan, maka Tuhan akan berjalan bersama dengan kita. Amin. Makanya cari tahu, dapatkan ketika kita dengar khotbah, dapatkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi janjinya bagimu, saudara. Mungkin khotbah ini ada 1 jam lebih, saudara, tapi dari antara itu mungkin cuma 1 kata, 2 kata, ini kayaknya untuk aku ini. Kau tangkap itu, terus kau perkatakan itu, terus kau ucapkan itu, terus kau bergumam dengan itu, maka kau sedang membuat Tuhan berjalan bersama dengan engkau. Apakah kira-kira kehendak Tuhan untuk kita sakit? Biar tahu rasa dia, biar jangan enak-enak aja lah.
Masa terus yang enak-enak aja, biar sakit dulu ya, biar tahu rasa dulu. Apa ada hati Tuhan seperti itu? Nggak ada. Tapi kalau dia sakit, Yusuf izinkan Tuhan sakit, tapi dia tetap menyertai. Tapi apapun pergumulanmu hari ini, mulailah perkatakan sesuatu yang menjadi sifat Allah, sesuatu yang menjadi pribadi Allah itu sendiri. Kalau kau sepakat dengan itu, percayalah, dia pasti akan menyertai engkau. Makanya mulai ke depan jangan lagi ada bilang susah kali aku, enggak. Karena untuk itu Tuhan sudah mati bagiku. Haleluya. Tapi kenyataannya iya. Karena Tuhan tidak pernah mengubah keadaanmu berdasarkan situasimu, enggak. Tapi Dia mengubah keadaanmu berdasarkan apa yang kau percayai terhadap janji Tuhan. Kalaupun kau masih sakit, selalu berkata begini, aku percaya, aku sembuh. Haleluya. Terus kau perkatakan siang dan malam, terus bergumam kau, aku pasti sembuh, aku pasti sembuh, gula darahku pasti normal. Haleluya. Katakan. Kau bergumul tentang ekonomi, tentang finansial, katakan, Tuhan pasti akan memberkatiku, Dia mencukupkan apa yang menjadi kebutuhanku. Haleluya. Perkatakan. Perkatakan. Ternyata dalam sebuah ilmu psikologis ada sebuah teknik yang namanya sounding dalam psikologis, dan itu mereka lakukan bukan kepada orang-orang percaya, enggak, karena itu sebuah teknik ilmu pengetahuan, maka itu mereka kerjakan walaupun itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya kedagingan. Misalnya ada orang yang kepingin gemuk, sebaliknya ada orang kepingin langsing, ya. Bagaimana supaya itu terjadi? Mereka lakukan itu teknik sounding itu. Jadi dia, kalau dia misalnya berkaca, dia berkata kepada cerminnya, I love my body. Itu diperkatakannya. Sehingga katanya setelah paling tidak rutin dikerjakan 21 hari katanya. Kalau kita kan 40 hari ya, THCL, Touching Heaven, Changing Life, 40 hari. 40 hari dikerjakan terus menerus secara kontinu. Jangan bolong kayak minum obat, saudara. Kalau bolong, ulangi lagi 40 hari ke depan, ya kan gitu ya. Kalau minum obat-obat tertentu, saudara nggak boleh bolong sekalipun, itu perintah daripada dokter, ya. Orang yang kena penyakit paru misalnya, maka dokter bilang harus berobat 6 bulan ya. Oke, jangan pernah bolong, jangan pernah telat. Kalau bisa waktu jamnya juga tepat. Supaya apa? Supaya tubuh ini itu benar-benar menerima pengobatan itu dengan maksimal. Kenapa sampai kan gitu, satu hari aja kok, masa terus itu membatalkan udah 35 hari misalnya, 40 hari, masa 35 hari batal gara-gara satu hari? Masa gitu-gitu kali hebatnya? Enggak, dokter bilang 6 bulan, 6 bulannya nggak boleh satu hari pun bolong. Kalau bolong maka diulang lagi, start lagi 6 bulan ke depan. Sepakat kita ya? Karena itu walaupun nggak semua kita ngalamin, tapi tahulah kita seperti itu ya. Haleluya. Nah, kata ilmu pengetahuan tadi, kalau ini tadi dalam psikologis itu sounding tadi, teknik sounding tadi itu 21 hari katanya. Kalau kita kan 40 hari, Touching Heaven, Changing Life. Kenapa nggak changing life-mu, saudara? Karena sering bolong. bolong akhirnya malas ya. Itu sebabnya nggak pernah berubah, saudara. Padahal kau sentuh surga, touching heaven, changing life, hidupmu berubah. Tapi kenapa nggak berubah? Karena kau nyentuhnya bolong-bolong. Itu dia, nggak pernah tuntas. Kayak minum obat tadi, kalau kau nggak tuntas dia minum obatnya itu nggak sembuh. Nah, teknik sounding itu katanya begitu, rutin
rutin 21 hari, nanti itu otomatis akan menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan. Jadi diucapkan katanya. Jadi ibu gembala tadi dia membuat teknik sounding tadi sama ibu yang apa tadi ya. Nanti kalau kau sembahyang tahajud, kalau tidur dia dekatnya itu kau ngomong, supaya alang-alang dengar, alang-alang tidak, dia kan gitu kan. Teknik sounding. Walaupun di Alkitab itu Yosua 1:8, jangan lupa memperkatakan. Haleluya. Dalam dunia psikologis tadi ternyata katanya, oh itu berhasil, emak saya berhasil. Kenapa nggak dicoba? Ke dokter kau bayar 5 juta untuk menurunkan berat badanmu, kau bayar, ini gratis, kok nggak mau kau coba, katanya. Kira-kira kita meyakinkannya, saudara. Kalau anakmu ngompol katanya, nanti sebelum pas mau tidur, alang-alang masih napa, pas barat pesawat mulai take off dia, alang-alang napa. Nah, sebutkan ke telinganya katanya, besok kau nggak ngompol lagi, nah. Besok kau nggak ngompol lagi. Itu teknik dibikinnya. Teknik sounding tadi itu. Dan anehnya, itu anak nggak ngompol lagi. Setelah sekian lama nggak ngompol lagi. Ada anak yang nggak mau makan sayur, kan gitu kan? Ada ya, susah kali. Harus sambil tali pinggang selalu supaya makan sayur, harus sediakan hanger selalu ya. Kalau enggak gagang sapu selalu, saudara, supaya mau makan. Nah, mereka bilang gini, kalau mau tidur sebutkan, besok kamu mau makan sayur. Terus ini sounding tadi, saudara. Psikologis belajar, sebetulnya firman Tuhan sudah mengajarkan, jangan lupa kamu memperkatakan firman Tuhan, bergumam tentang firman Tuhan. Tentu apa yang kita gumamkan? Janji Tuhan yang kau dapatkan waktu kau merenungkan firman Tuhan, waktu kau mendengarkan khotbah, ada firman Tuhan yang kau dapatkan, jangan lupa kau perkatakan. Kau yang sudah 10 lamaran kau lemparkan, selalu maaf karena corona pegawai dikurangi, tidak ada penerimaan karyawan baru, gumam. Makanya pastikan kau dapatkan firman Tuhan, karena firman Tuhan pasti selalu sepakat dengan karakternya Allah. Haleluya. Makanya saya pikir nggak akan didengar Tuhan tuh kalau doa robek-robek hatinya Tuhan, gusarkan. Lah Tuhan kerjanya memberi damai sejahtera, kok suruh Tuhan menggusarkan hati orang, buat dia nggak sejahtera. Lah Tuhan itu bukan karakter dia membuat orang nggak sejahtera, karena dia berkata damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Haleluya. Itu sifat dia. Kau harus sepakat dengan sifatnya, jangan gak sepakat dengan sifatnya. Berjalankah berdua, berjalankah Tuhan dengan kita? Kalau kita melakukan sesuatu yang berbeda dengan sifatnya Tuhan, haleluya, sesederhana itu. Cuma kadang-kadang kan kita mau cepat-cepat, ya kan? Kalau bisa Tuhan petir menyambar bergeledek-geledek, kalaupun nggak sampai menyambar dia Tuhan, tapi kalau sekitar rumahnya saja terus-terusan, maka dia akan bertobat. Enggak. Haleluya. Sepakatlah dengan pribadi Tuhan, sepakatlah dengan karakternya. Ada orang yang pinjam uangmu nggak dikembalikannya, jangan kau bilang buatlah dia nggak tenang Tuhan, aku yang nggak tenang kok dia pula yang habiskan duit, dia tenang-tenang Tuhan. Jangan. Haleluya. Dia yang mestinya nggak tenang karena nggak bayar, kok aku pula yang nggak tenang Tuhan. Buatlah sesuai dengan karakter Tuhan. Haleluya. Ketika kau buat sesuai dengan karakter Tuhan, saya percaya kau sedang sepakat Tuhan berjalan bersama dengan kita, dia beri kemenangan bagi kita. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan akhiri, kita angkat sebuah pujian kepada Tuhan, kita angkat nyanyian
Bapa, pegang tanganku, dan biarlah dia tetap berjalan di samping kita seumur hidup kita. Haleluya. Bapa, pegang tanganku, dan kita sembah dia. Apa yang menjadi pergumulanmu hari ini? Apa yang menjadi tantanganmu? Yesus pernah berkata begini, kalau kau percaya, katanya, kau akan berkata kepada gunung itu, berkata, perkatakan, maka gunung itu akan beranjak, katanya. Seringkali kita bukan berkata kepada gunung itu, tapi kita menangisi gunung itu. Kita menangisi gunung itu. Kenapalah kau gunung ada di situ? Kenapalah kau tetap ada di situ? Bandel kali kau gunung. Gunungnya yang kita tangis. Padahal Yesus berkata, katakan sepatah kata saja. Katakan. Kenapa enggak kau katakan sepatah kata tentang apa yang menjadi pergumulan? Kenapa enggak kau katakan sepatah kata menjadi apa masalah? Apa pergumulanmu? Kesehatankah? Finansialkah? Apa pergumulanmu? Katakan apa yang menjadi tantanganmu itu. Katakan. Seorang perwira itu pernah berkata begini ketika dia minta supaya Yesus menyembuhkan hambanya. Perwira itu berkata kepada Yesus, Guru, aku tidak layak menerima engkau di rumahmu. Cukup apa? Katakan sepatah kata, sembuh, maka hambaku akan sembuh. Betapa hebatnya perkataan itu yang kita miliki, yang kau katakan, kau ucapkan, tidak perlu kau bayar. Tapi kenapa kita seringkali susah melakukannya? Itu sebabnya Tuhan bilang tadi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena nggak mudah, sekalipun melakukan itu nggak mudah. Tapi katakan apa saja menjadi janji Tuhan dalam hidupmu. Jangan kau fokus dan menangisi gunungnya, tapi katakan kepada gunung itu, maka dia akan berubah, maka dia akan beranjak. Haleluya. Yuk sama-sama kita sembah dia. Haleluya. Bapa, pegang tanganku, amin. Pegang tangan